Analisis pelayanan pendidikan di negara Singapura dan Malaysia. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan suatu negara. Dalam konteks ini, kita akan membahas dua sistem pendidikan yang berbeda, yaitu Singapura dan Malaysia, serta pendekatan unik yang mereka gunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sistem pendidikan di Singapura dirancang secara terstruktur dan sangat kompetitif, mencakup beberapa tingkatan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun, diakhiri dengan ujian PSLE untuk menentukan jalur pendidikan menengah siswa. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat untuk mendaftar ke universitas. Program pendidikan negara Singapura dan Malaysia. Singapura, Program Layering Islamic Value Everyday atau ALIVE. Apa itu program ALIVE? MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, mendapati bahwa terdapat keperluan yang besar untuk memastikan setiap anak muslim mendapatkan pendidikan agama yang lebih menyeluruh. Hal ini didasari oleh sebuah penelitian bahwa MUIS mendapat bahwa hanya 40% anak Islam Singapura yang menghadiri kelas-kelas agama berstruktur. Ini tidak termasuk anak-anak yang bersekolah di madrasah sepenuh masa. Program ALIVE memiliki pendekatan yang interaktif dan mengunggah minat para pelajarnya. Oleh karena itu, program ini telah mendapat respon yang sangat intensif dari pelajar, orang tua, guru-guru, dan masyarakat di Singapura. Sebagai permulaan, melalui program umur 5 tahun sampai 8 tahun, pendidikan agama menjadi lebih berkesan karena masyarakat Islam dapat mengamalkan dan memahami Islam dalam konteks realitas yang ada. Kebijakan ALIVE. ALIVE menawarkan program 4 peringkat bagi memastikan anak-anak dan remaja mendapat pendidikan agama yang berterusan. Peringkat-peringkat itu adalah 1. Kids ALIVE, kenali Islam dari awal usia 5-8 tahun. 2. Join ALIVE, mengeksplorasi pembelajaran dan menghayati Islam usia 9-12 tahun. 3. Teens ALIVE, mempelajari, menghayati, dan mencintai Islam usia 13-16 tahun. 4. Youth ALIVE, menyiapkan pemimpin masa depan dengan Islam usia 17-20 tahun. Tantangan dalam pelaksanaan ALIVE. 1. Latar belakang peserta didik yang tidak mempunyai pendidikan dasar agama. 2. Kurangnya tenaga mengajar dalam program ALIVE. 3. Waktu mengajar yang terbatas. 4. Orang tua tidak memahami istilah-istilah agama dalam pelajaran ALIVE. 5. Pelajaran yang kehilangan minat untuk menghadiri program ALIVE. Dampak sebelum pelaksanaan ALIVE. 1. Kurangnya pendekatan holistik dalam pendidikan. Sebelum program dilaksanakan, banyak institusi pendidikan hanya berfokus pada aspek kognitif, siswa tanpa perhatian cukup pada perkembangan moral, spiritual, dan sosial. 2. Kesenjangan antara teori dan praktik. Pendidikan Islam sering menghadapi kesulitan dalam menjembatani nilai-nilai tradisional dengan standar pendidikan modern. 3. Kesulitan guru sebagai model perilaku. Banyak guru merasakan kesulitan untuk menjadi teladan yang ideal dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, baik karena tantangan pribadi maupun keterbatasan dalam metode pengajaran yang relevan. 4. Minimnya integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya program yang terstruktur, nilai-nilai Islam sulit diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari siswa yang dapat memengaruhi pengembangan moral dan identitas spiritual mereka. Dampak sesudah pelaksanaan ALIVE. Peningkatan pemahaman agama Islam di mana anak-anak dan remaja mengikuti program ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, termasuk nilai-nilai dasar seperti tauhid, adab, dan ibadah. 2. Penguatan identitas muslim dalam konteks multikultural, menjadi lebih percaya diri dalam mengenali dan mempertahankan identitas mereka sebagai muslim, sambil tetap menghargai keberagaman budaya dan agama di Singapura. 3. Pengembangan karakter dan kepemimpinan yang menunjukkan peningkatan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam, karena program Youth ALIVE menyediakan modul yang dirancang untuk mengembangkan karakter dan mempersiapkan peserta untuk menjadi pemimpin muda yang bertanggung jawab dan berkarakter. B. Malaysia, Program Pendidikan Inklusif atau PPI. Berkeperluan khas Malaysia. PPI didasari oleh prinsip bahwa semua anak, tanpa memandang perbedaan kemampuan, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang inklusif. Pelaksanaan program pendidikan inklusif di Malaysia merujuk kepada Garis Paduan Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas edisi 2018.
modul latihan pembangunan profesionalisme guru, pendidikan inklusif, dan model ibu bapak program pendidikan inklusif. Kementerian Pendidikan Malaysia menargetkan 75% murid berkebutuhan khusus atau MBK akan terdaftar dalam program pendidikan inklusif pada tahun 2025. Pendaftaran MBK pada tahun lalu sudah mencapai 50,5%. Kini pihaknya sedang berusaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu 55%. Murid akan mendaftar dalam program sama menjelang akhir tahun 2025 ini, menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin. Selain itu, dalam PPPM 2013-2025 juga menetapkan target untuk bekerja sama dengan orang tua dalam anjakan 9. Murid berkebutuhan khusus atau MBK yang mengikuti program pendidikan inklusif menerima pembelajaran berdasarkan kurikulum kebangsaan. Webster Network College Dictionary 2000 mendefinisikan pedagogi inklusif sebagai praktik pedagogi yang diterapkan dalam lingkungan interaktif di mana keterlibatan siswa dilakukan secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,2% guru di Malaysia sangat setuju untuk mengubah tata letak fisik di dalam kelas guna menampung murid berkebutuhan khusus. Dasar hukum dan kebijakan PPI. Pelaksanaan PPI di Malaysia termasuk dalam beberapa dokumen penting, antara lain 1. Peraturan-peraturan pendidikan khas 2013. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia. 2. Akta Pendidikan 1996. Akta ini menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak termasuk MBK. 3. Pelayanan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sampai 2025. PPPM memberikan arahan strategis bagi pengembangan pendidikan inklusif di Malaysia dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi MBK. Tantangan dalam pelaksanaan PPI. Meskipun PPI banyak memberikan manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain 1. Kesiapan guru dalam pendidikan inklusif. 2. Keterbatasan sumber daya seperti fasilitas, peralatan dan tenaga ahli. 3. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap MBK. Dampak sebelum pelaksanaan PPI, situasi pendidikan MBK sebelum inklusif. Sebelum PPI diimplementasikan secara luas, pendidikan bagi murid berkeperluan khas atau MBK di Malaysia umumnya terpisah dari sistem pendidikan arus perdana. Beberapa karakteristik utama situasi sebelum PPI adalah 1. Sekolah khas yang terpisah dari sekolah reguler. 2. Kurangnya kesempatan MBK terbatas berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sosial. 3. Stigma dan diskriminasi. Dampak perubahan setelah pelaksanaan PPI. Perubahan yang terjadi setelah inklusi. Setelah PPI diimplementasikan, beberapa perubahan positif mulai terlihat meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa dampak positif PPI adalah 1. Peningkatan akses. Lebih banyak MBK memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler bersama dengan murid-murid lainnya. 2. Peningkatan interaksi sosial. MBK memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan murid-murid dari berbagai latar belakang yang membantu mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. 3. Pengembangan potensi. PPI memberikan kesempatan bagi MBK untuk mengembangkan potensi akademik, sosial, dan emosional mereka secara optimal. 4. Perubahan persepsi. Secara bertahap, persepsi masyarakat terhadap MBK mulai berubah menjadi lebih positif dan inklusif. 5. Peningkatan kesadaran. Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif di kalangan guru, orang tua, dan masyarakat. 6. Kolaborasi antara guru. Terjalinnya kolaborasi antara guru reguler dan guru pendidikan khusus dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan MBK. Kesimpulan, pelayanan pendidikan Singapura dan Malaysia yang dimana memiliki pendekatan unik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing negara. Singapura menekankan inovasi yang terstruktur, integrasi teknologi modern dalam kurikulum, dan pengembangan individu sebagai investasi untuk daya saing global. Program Alive berhasil melibatkan masjid sebagai pusat pembelajaran inklusif, menyediakan akses bagi semua anak yatim tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, untuk belajar nilai-nilai Islam dengan pendekatan tematik dan interaktif. Sementara Malaysia fokus pada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meskipun kualitas masih menjadi tantangan. PPI bertujuan memberikan kesempatan bagi murid berkeperluan khas atau MBK untuk belajar bersama murid reguler dalam lingkungan yang mendukung tanpa diskriminasi. Sehingga program pendidikan inklusif atau PPI ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan kepentingan publik yang kolektif melalui pendidikan yang setara dan inklusif.